Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini kita berdialog, berdiskusi terkait dengan epistemologi ibadah. Apa pentingnya kita harus beribadah, dan sumber ibadah itu dilihat dari mana. Tentu seringkali diartikan ibadah itu kan adalah sebuah ketundukan, ya. Sebuah ketundukan terhadap Sang Pencipta. Apakah hanya manusia yang tunduk? Tentu alam semesta ini semua tunduk, ya, dalam makna umum itu. Bahwa tumbuh-tumbuhan, batu, dan lain sebagainya itu juga tunduk dan menyembah kepada Sang Khalik. Namun apa sih spesial dari dan diperuntukkan oleh manusia bahwa dia harus beribadah? Apakah berbeda ibadah manusia dengan ibadahnya selain manusia? Tentu kita bisa melihat dalam tafsiran tentang kemanusiaan kita, maka sudah jelas bahwa ibadah bagi manusia itu adalah berbeda dengan ibadah bagi yang lain, walaupun secara makna dikatakan ibadah itu adalah sebuah ketundukan kepada Sang Khalik. Namun bagi yang lain ketundukan pada Sang Khalik itu tidak bersyarat. Tapi bagi manusia ketundukan pada Sang Khalik itu adalah ketundukan yang bersyarat. Ketundukan yang bersyarat itu berarti harus terpenuhi semua syarat-syarat yang ada pada diri manusia, baru ibadah itu bisa dilakukan. Tapi sebagai sebuah fakta, misalnya orang beribadah sejak kecil sebagai sebuah pelatihan, itu hal-hal yang baik saja. Tapi kalau kita bicara dalam kerangka kemanusiaan, ibadah itu adalah berkaitan dengan syarat yang paling fundamental, yaitu berkaitan dengan kesadaran manusia. Sebagaimana dalam penjelasan agama Islam bahwa orang yang menjalankan perintah agama itu harus disebut dengan akil balik. Akil balik adalah sebuah syarat mutlak dalam menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah ajaran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita meletakkan bahwa arti pentingnya sebuah kesadaran tentang ibadah. Namun, kesadaran tentang ibadah itu, dia berisikan tentang sebuah kesadaran yang sifatnya fundamental, yakni berkaitan dengan tujuan kesadaran dia terhadap Sang Khalik. Jadi, kesadaran tentang ibadah terkait dengan manusia adalah sebuah kesadaran berkaitan dengan Pencipta Al-Khalik sejak awal. Jadi kalau orang melakukan ibadah hanya sekedar ritual, Allahu Akbar, takbiratul ihram hingga salam sebagai sebuah proses ibadah, dalam melihat dalam fikih ibadah tentu sah-sah saja. Tapi satu hal yang paling mendasar dari sekedar aturan-aturan itu adalah syarat yang dimana kesadaran itu harus dicapai oleh pertama sekali secara individu dan merdeka. Artinya orang-orang beribadat adalah orang yang mengingatkan, merelasikan dirinya dengan Sang Pencipta. Salah satu bentuk relasi dengan Sang Pencipta adalah berkaitan dengan sisi teoritis.
Sisi teoritis itu adalah berkaitan dengan sebuah kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah layak disembah. Itu adalah sebuah kesadaran teoritis tentang penyaksian kita terhadap al-haq dengan sebuah kesadaran batin kita. Agar apa? Agar sebuah ibadah yang sifatnya praktis itu betul-betul mewakili, betul-betul mencerminkan apa yang ada pada diri kita. Karena dia berkaitan dengan sebuah sisi teoritis pada ibadah terkait dengan sebuah kesadaran akan ketuhanan dan kelayakan kesaksian kita terhadapnya, dan ritual ibadah itu adalah berkaitan dengan apa? Dan berkaitan dengan sebuah kepasrahan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada sisi teoritis orang semua bisa mengakui, bahkan bukan hanya manusia yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah layak disembah. Semua bagi yang berkesadaran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dari ibadah. Tapi pada ritual itu ketundukan yang sifatnya lahir dan batin. Pada sisi teoritis ketundukan kita hanya sebuah penyaksian intelektualitas. Tapi pada sisi ritual ibadah itu berkaitan dengan ketundukan lahir dan batin. Tentu ketundukan lahir ini sangat berat dalam melakukan proses-proses riadah, proses-proses pelatihan sehari semalam, 5 waktu, dan hal-hal yang nafilah-nafilahnya itu sangat berat. Maka ibadah ini bisa kontinu jika ada sebuah kesadaran berkaitan dengan tujuan pada diri individu. Tujuan pada diri individu secara objektif itu adalah berkaitan dengan individu saja, bahwa kita menyembah Tuhan untuk meningkatkan keimanan kita, menyembah Tuhan untuk mendapatkan pahala. Itu adalah hal-hal yang baik. Namun mengapa sebuah proses yang kita sadari itu dalam praktek kehidupan kita tidak berjalan sebagaimana mestinya? Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di grup ini sudah bersahadat, teman-teman di grup ini sudah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta seluruh sekalian alam. Tapi apakah benar pernyataan pengungkapan itu sejalan dengan sebuah bentuk gerak lahiriah kita, bahwa kita setiap hari 5 waktu dan kerja nafilah-nafilahnya? Tentu dalam hal teoritis orang semua telah paling tidak kita katakan sudah sampai pada hal itu. Namun pada hal-hal praktis ini adalah sebuah proses subjektivitas orang, ya. Jadi pada hal-hal teoritis kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah tujuan kita beribadah secara akal kita, kesadaran kita mengatakan bahwa dia adalah tujuan yang kita sembah. Namun yang paling berat adalah berkaitan dengan sisi perasaan kita. Karena dalam diri manusia itu ada akal dan ada perasaan. Secara akal, secara kesadaran kita katakan kita sudah akil balik. Tapi ada yang disebut dengan subjektivitas tujuan. Subjektivitas tujuan ini adalah hal-hal yang secara intim dan sublim menurut subjektif bagi individu untuk menguatkan jiwanya, daya dari kapasitas kemanusiaannya untuk melakukan sebuah rutinitas yang sifatnya ritual. Jadi ritual-ritual ibadah itu dia berkaitan dengan sisi subjektivitas manusia. Makanya kalau ada orang punya anggapan kita ibadah dimanapun kita bisa beribadah, dimanapun, atau kita cukup memahami Tuhan, itulah sebuah ibadah dalam artian teoritis. Tapi ibadah itu ada berkaitan dengan sisi subjektivitas manusia, dan itu adalah berkaitan dengan ritual. Dan hal-hal yang sifatnya ritual itu adalah hal-hal yang menghidupkan subjektivitas dan hal-hal yang mengakomodir kesadaran atau pemahaman intelektual manusia terkait ibadah.
Jadi kalau kita mengatakan bahwa selama 5 hari sekali diperintahkan untuk ibadah dalam hal-hal yang sifatnya ritual, maka sudah semestinya subjektivitas tujuan kita atau perasaan kita misalnya itu terus mendapatkan sebuah pancaran cahaya, pancaran ilahi pada batin kita, yang itu sifatnya subjektif. Dan subjektivitas manusia itu bervariatif tergantung dengan kesadaran orang terhadap al-haq. Kalau kesadaran orang terhadap al-haq itu al-haq, maka itu akan menarik dia pada subjektivitas tujuan yang dia buat secara privat. Karena hal-hal yang sifatnya objektif sebagai sebuah hal yang perlu dan wajib dibuat sebuah konstruksi tentang tujuan ibadah, tapi yang menggerakkan manusia adalah subjektivitasnya. Maka yang paling subjektif itu adalah objektif. Dan yang paling puncak dari objektivitas harus subjektif, dan puncak atau puncak objektivitas haruslah subjektif. Dan puncak dari subjektivitas haruslah objektif. Jadi kita melihat dalam ritual ibadah secara lahiriah dan pemahaman kesadaran kita sebagai sebuah syarat wajib dalam meletakkan ibadah itu harus dibarengi dalam mengkonstruksi tujuan. Satu, ada tujuan terkait dengan kesadaran intelektual kita tentang ibadah. Yang kedua, ada tujuan kita secara subjektif tentang ibadah, tapi pula ada yang ketiga, tujuan ibadah itu sendiri. Jadi dalam ibadah itu ada 3 tujuan. Satu, tujuan manusia terkait dengan kesadarannya. Yang kedua, tujuan manusia tentang ibadah terkait dengan subjektivitas perasaannya. Yang ketiga adalah tujuan ibadah yang itu terlepas dari kesadaran manusia dan subjektivitasnya. Namun dalam ritual ibadah itu 3 tujuan itu tercakup, dan ibadah sebagai sebuah tujuan yang terpisah, dia memperjalankan kesadaran manusia dan dia memperjalankan subjektivitas manusia. Sehingga dikatakan dalam penjelasan ibadah, salah satu fungsi ibadah adalah meningkatkan sensitivitas manusia, meningkatkan kematangan berpikir manusia. Ini sebuah fungsi dari ibadah. Maka orang-orang yang beribadah seharusnya dia makin peka terhadap keadaan di luar dirinya dan dirinya. Dan orang-orang yang menjalankan ibadah sebenarnya makin matang itu pemikirannya, makin matang itu intelektualitasnya. Artinya bahwa ibadah itu adalah pendidikan tentang sebuah pengetahuan yang hadir dan sebuah penyingkapan subjektivitas perasaan kita terkait ibadah ini. Maka perintah tentang ibadah itu adalah perintah tentang sebuah evolusi kesadaran yang sifatnya intelektual dan sebuah penyaksian diri manusia secara subjektif tentang dengan ritual yang dia jalani. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran itu adalah hal-hal yang bisa dicapai sebelum tindakan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan subjektivitas tujuan itu bisa dicapai setelah ritualitas. Maka ritualitas ibadah itu sangat membantu mendudukan membuat jiwa manusia yang terdalam mendapatkannya sesuatu yang paling inti. Kalau kita mengatakan bagaimana kita cara memuaskan perasaan kita, satu-satunya kita bisa membuka kemungkinan adalah berkaitan dengan ritualisme. Dan ritualisme itu adalah memenuhi hasrat subjektif manusia paling terdalam. Lantas pertanyaan kemudian, apa yang menjadi subjektivitas tujuan?
yang mengakhiri kita pada objektivitas. Dan apa itu objektivitas tujuan? Yang memasuki ruang subjektivitas. Tanpa itu menurut saya ibadah kita hanyalah sebuah ibadah yang hadir dalam bentuk pelatihan-pelatihan, hadir dalam latihan-latihan sesaat saja. Tapi untuk mendidik jiwa manusia, dia butuh kontinu. Kalau kontinu, maka ibadah itu berisikan tujuan-tujuan yang sifatnya objektif dan tujuan-tujuan yang sifatnya subjektif. Dan itu hadir pada ritualisme. Dan ritualisme itu punya makna tersendiri selain makna dari kita secara objektif dan subjektivitas. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi tentang ibadah sejauh yang saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.